Peluang bisnis itu seperti bus, selalu ada yang datang. Richard Branson. Selamat datang di presentasi kami dalam kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan dengan judul Rahasia Sukses Tanaman, Misteri Pupuk Super dari Sumber Tak Terduga dalam mendukung program ekonomi biru. Perkenalkan, kami tim Ekobuffertil dari Universitas Kristen Indonesia Toraja dengan saya, Tania Fiondika, saya Lydia Nata, dan saya Devri Agus Sampai akan memperkenalkan kepada Anda ide inovatif kami dalam mengubah kotoran kerbau menjadi pupuk organik yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki peluang bisnis yang menarik. Pasar Kerbau Bolu yang terletak di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan pasar kerbau terbesar di Indonesia yang menjadi pusat perdagangan dan ajang pertemuan sosial yang penting dalam budaya masyarakat Toraja. Di tempat ini, masyarakat berinteraksi, berbagi informasi, dan menjaga hubungan sosial yang erat. Pasar ini mencerminkan kekayaan tradisi dan kehidupan masyarakat Toraja yang erat kaitannya dengan pertanian dan peternakan. Dalam proses perdagangan kerbau, limbah kerbau seperti kotoran dan sisa-sisa ternak menjadi sebuah permasalahan lingkungan yang perlu ditangani dengan baik. Faktanya, Pasar Kerbau Bolu menghadapi jumlah limbah kerbau yang signifikan setiap harinya. Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada, CV Ekobuffertil hadir sebagai perusahaan yang bergerak di industri pertanian dengan tujuan utama menyediakan pupuk organik berkualitas tinggi dan unggul untuk memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen akan produk yang ramah lingkungan dan berkualitas. Ekobuffertil melakukan analisis PESTEL untuk mengetahui apa saja peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi bisnis ini. Ekobuffertil sangat berpeluang dikembangkan melalui dukungan kebijakan pemerintah terhadap pertanian berkelanjutan dan penggunaan pupuk organik. Berdasarkan BMC, dalam buku bisnis model Generation karya Alexander Osterwalder, dapat diketahui bahwa bisnis Ekobuffertil layak dan mampu untuk memenuhi kebutuhan target konsumen. Dalam operasional Ekobuffertil dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pengumpulan bahan baku dari pasar kerbau dan sumber lain yang bekerja sama dengan Ekobuffertil seperti penggilingan padi. Dan yang kedua, pembuatan produk yang mulai dari proses fermentasi hingga proses pengeringan pupuk. Yang ketiga, pengemasan produk. Produk dikemas dalam ukuran 20 kg. Dan yang keempat, distribusi dan pemasaran produk Ekobuffertil. Pemasaran yang dilakukan untuk saat ini yaitu bisnis tukang semet atau B2C. Dengan strategi pemasaran Ekobuffertil, fokus utama adalah menjangkau dan mempengaruhi konsumen akhir yang tertarik dengan produk ini. Beberapa aspek penting dalam strategi pemasaran B2C termasuk segmentasi pasar, branding dan positioning dengan mengusung tagline Melo Pupukna, Melo Duka Pantananna, yang berarti pupuk yang baik menghasilkan tanaman yang baik pula. Selanjutnya, komunikasi pemasaran, distribusi, dan penjualan yang dilakukan adalah dengan klik dan mortar, serta layanan pelanggan. Dengan mengimplementasikan strategi ini, Ekobuffertil dapat membangun kesadaran merek, menarik konsumen potensial, dan meningkatkan penjualan produk pupuk organik. Kita masuk dalam aspek keuangan. Kegiatan produksi Ekobuffertil dilakukan 2 kali dalam 1 bulan, di mana dalam 1 kali produksi, Ekobuffertil mampu memproduksi sebanyak 540 kemasan atau 10,8 ton. Untuk itu dibutuhkan modal awal sebesar 125 juta yang digunakan untuk pembelian bahan baku, peralatan, dan biaya pra-operasional. Rinciannya sebagai berikut. Sumber modal Ekobuffertil terdiri dari 80% modal bersama dan 20% utang jangka pendek. Proyeksi laporan keuangan menggunakan skenario normal dan pesimis dengan asumsi rata-rata inflasi 2,8% dan ekonomi growth 5,63% dalam 5 tahun terakhir. Agar kita dapat melihat di kondisi pesimis sekalipun, bisnis ini tetap menghasilkan keuntungan dan berproduksi. Laporan laba rugi dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana pada tahun pertama Ekobuffertil
mampu menghasilkan keuntungan sebesar 93,33 juta dan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dengan asumsi peningkatan 10% pada jumlah penjualan setiap tahunnya. Payback period Eko Bafertil pada kondisi normal adalah 2 tahun 1 bulan 7 hari, sedangkan pada kondisi pesimis adalah 2 tahun 9 bulan 28 hari. asumsi dari kondisi pesimis adalah penurunan jumlah penjualan sebesar 10% dari kondisi normal, sedangkan biaya yang harus dikeluarkan bernilai tetap. Proyeksi laporan laba ruginya adalah sebagai berikut. Kami juga memproyeksikan cash flow selama 5 tahun, baik pada skenario normal maupun pesimis, sebagai berikut. Dalam pelaksanaan bisnis Eko Bafertil, terdapat struktur perusahaan yang terdiri dari Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, dan Chief Marketing Officer. Bisnis Eko Bafertil juga didukung oleh beberapa aspek inovasi seperti pemanfaatan sumber daya limbah kotoran kerbau sebagai bahan baku, pengembangan pupuk organik melalui proses pengolahan, pendekatan berkelanjutan dengan menggantikan penggunaan pupuk kimia, dan peningkatan produktivitas. Dan tentunya, aspek teknologi dari proses komposisi hingga menjadi pupuk organik yang berkualitas tinggi. Eko Bafertil dibentuk melalui kolaborasi tim yang terdiri dari Tania Fiondika sebagai CEO, Devri Agung Sampai sebagai COO, Lediana Atta sebagai CMO, dan Ibu Me Enggane Limbongan SEMM yang telah memberikan bimbingan sebagai dosen pendamping kami. Dengan hadirnya Eko Bafertil sebagai solusi inovatif dalam memanfaatkan kotoran kerbau menjadi pupuk organik, kita tidak hanya memperkuat sektor pertanian secara berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap program ekonomi biru dengan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Bersama-sama, mari kita bergerak maju menuju ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan. Eko Bafertil, Melo pupukna, Melo duka pantanan